Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, kita akan membahas tentang pergerakan AAVE atau AAV, dan tampaknya AAV ini terlihat sedang mengalami penguatan ya. Menurut saya cukup signifikan penguatannya, walaupun beberapa hari terakhir itu dia sempat terlihat seperti breakout, tapi dia terdecline oleh level yang unexpected mungkin mostly-nya bagi sebagian orang ya. Jadi level itu adalah level ini ya, area resistance yang ada di sini gitu ya. Jadi mostly people akan pasang resistance line di kisaran area ini. Saya cukup yakin akan hal itu. Tapi saya pikir yang cukup valid itu adalah dalam bentuk area ini ya. Kenapa saya katakan di kisaran area itu? Pertama guys, seperti yang sebelumnya juga di video BNB, saya ada sempat mention ya tentang bagaimana market itu terjadi breakout. Jadi kalau misalnya kita lihat sebelumnya kan market itu membentuk semacam range ya. Range daripada si pergerakan AAVE itu berada di kisaran area $532 sampai $297. Jadi dia hanya mantul nih, bolak-balik di sini aja. Ini sih sebenarnya enak banget nih kalau istilah tradingnya tuh pingpong guys ya. Jadi by the time dia breakout, tapi ternyata false breakout balik lagi ke dalam ya. Dan biasanya kalau false breakout itu adalah satu pertanda reversal. Jadi kalau misalnya dia breakout ke atas tapi masuk lagi ke dalam, berarti sellernya itu lebih strong dibandingkan buyernya. Dan itu biasanya bisa menyebabkan market itu turn around dari yang tadinya penguatan jadi pelemahan. Oke? Dan itulah yang terjadi. Jadi breakout. Setelah false breakout ini terjadi, kita lihat malah si AAVE ini tidak mampu mempertahankan level bottom daripada si range-nya yang ada di kisaran area ini, malah terbreakdown ya, dan akhirnya drop cukup dalam gitu, sampai membentuk semacam rising wedge pattern ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat juga, breakout itu pertama kali terjadi di sini guys ya. Ini first time dia terjadi breakout, even though kayak false breakout, tapi akhirnya dia confirm breakout. Oke, nah itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan pada pergerakan si AAVE ini. Jadi saya pikir line kita itu berada di kisaran area ini ya. Itu bisa dikonfirmasi nanti kita lihat dari time frame yang lebih kecil. Dan sementara sih kalau misalkan untuk pergerakan saat ini, kita ngelihat dia membentuk semacam triangle ya, which is ini cukup menarik. Karena kalau misalkan memang ini membentuk ascending triangle, maka bisa dipastikan, atau nggak bisa dipastikan sih, lebih tepatnya bisa dianggap bahwa probabilitas kita untuk melihat AAVE ini mengalami penguatan itu lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan kita lihat dia kemungkinan untuk terdecline kembali gitu. Even though dia terdecline pun, mungkin dia hanya ngetes kisaran level $260 something sebelum akhirnya dia menguat kembali gitu ya. Balik lagi, ini semua bisa terdampak dari pergerakan Bitcoin, dan kita perlu antisipasi hal tersebut supaya tidak terjebak dalam yang namanya buy atau long di harga yang tinggi atau yang mahal ya. Kita sebagai retail trader harus mencari atau pintar-pintar mencari potensial discount area untuk kita melakukan transaksi gitu. Dan pada di sini menurut saya mungkin ada di kisaran level kurang lebih $274 gitu ya. Secara exponential moving average tampak positif karena kita udah di atas exponential moving average, baik itu 21, 34, dan 55 selama kurang lebih 5 harian ya, which is sudah confirm, berarti kita berada di atas level exponential moving average. Tinggal kita menunggu kondisi bull cross itu terjadi ya, sehingga ada konfirmasi yang valid dari exponential moving average bahwa tren itu sudah berubah. Oke? Nah lalu, untuk time frame weekly sendiri, seperti yang sebelumnya saya sudah bahas di video awal pertama kali saya merilis analisa tentang AAV, kondisi saat ini kita lihat bahwa market ini membentuk semacam, bukan membentuk ya, lebih tepatnya lebih ke, saya menggunakan analisa Elliott Wave Theory, dan kalian bisa lihat level 38,2% ini itu menjadi level di mana si AAV itu secara time frame weekly membentuk semacam bullish reversal pattern yang dikenal dengan bullish engulfing pattern ya, dan dikonfirmasi dengan satu candle di mana tailnya itu sempat nge-retest level $190 atau $200 something, dan itu sebenarnya menjadi pertanda bahwa ada potensi kita saat ini menemukan level
level bottom ya untuk si wave 2 itu di kisaran area ini. Karena seperti yang kita tahu, wave 2 atau correction wave itu terdiri atas ABC correction guys ya. Nah, before dia melanjutkan ke wave 3-nya, dan wave 3-nya itu diproyeksikan di kisaran level 161,8%, harga $3.977. Sangat signifikan. Apakah possible? Ya, kita belum tahu guys ya. Balik lagi, tidak ada yang impossible di market cryptocurrency, apalagi kalau kalian lihat Ethereum ya. Contoh saja kita bicara Ethereum ya. Mungkin setengah tahun yang lalu Ethereum itu di bawah $1.000 guys ya. Setengah tahun yang lalu. Atau bahkan setahun yang lalu deh, itu di bawah $1.000. Dan tahun ini Ethereum itu sudah di kisaran 2.800, bahkan tertingginya $4.000 ya. Bayangkan dia penguatannya dari sini yang 400 ke $4.000 itu 1000% guys ya. Jadi artinya tidak ada yang mustahil untuk pergerakan cryptocurrency. Menurut saya everything is possible. Jadi kalau misalkan dia naik nih dari kisaran harga terakhir, highest-nya dia misalkan di kisaran 667 naik ke 3.977, ya possible aja terjadi kan. Berarti sekitar berapa tuh, 500%-an ya kurang lebih ya, lebih sih harusnya. Nah, hitung aja deh biar enak ya, kita hitung aja biar enak. Dari all time high-nya dia naik ke situ, yes, kurang lebih sekitar 658%, dan itu possible terjadi guys ya. Karena rally yang pertama aja itu naiknya dia sekitar 2100% gitu. Jadi balik lagi, nggak ada yang mustahil. Kalau misalkan memang Tuhan menghendaki ya, mungkin bisa aja EAVI ini naik sampai kisaran level $3.977. Tapi balik lagi, ini analisa kita harus lakukan juga secara fundamental ya. Jadi kita perlu lihat sirkulasi koinnya, terus supply tokennya, dan juga projectnya sendiri seperti apa. Apakah akan berjalan dengan sangat baik atau enggak gitu kan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke? Itu untuk time frame 1 hari. Sementara untuk time frame 4 jam, seperti yang tadi saya sampaikan, kita mengkonfirmasi pergerakan terakhir yang saya sudah katakan bahwa kita sebelumnya kan market itu range ya di kisaran area ini. Oke, dia range di kisaran area tersebut. Ini false breakout ya, karena dia langsung balik ke dalam. Ini juga sama, false breakout langsung balik ke dalam. But this one actually nggak terlalu false breakout. Malah saya bisa katakan ini confirm ya, karena dia sideways dulu, retest, baru dia drop. Oke, maka itu saya katakan menurut saya yang valid levelnya itu di kisaran area ini ya. Balik lagi, ini adalah area di mana inisiator itu untuk seller masuk ke dalam market. Oke. Jadi saya rasa kita perlu perhatikan level $342, dan itu juga menjadi reason kenapa even though kita udah breakout resistance yang ini, kita masih ketahan di kisaran area ini gitu ya. Balik lagi, sentuhan kecil ini bukan cuma sekedar sentuhan biasa, tapi itu ada sentuhan magic di mana mengubah tren si EAVI dari yang tadinya hanya sideways bolak-balik doang menjadi downtrend sementara. Oke? Itu yang perlu diperhatikan. Oke? Saya harap cukup jelas ya. Nah, itu untuk level $342 berpotensi menjadi resistance line kita. Juga untuk kisaran area $330 saat ini. Jadi saya pikir kalau misalkan untuk idealnya kita bentuk area, kita bilang area supply lah ya, dimana seller itu banyak ngantri di kisaran area $342 sampai $330. Makanya di sini untuk melihat EAVI sendiri mengalami penguatan, itu harus ada penguatan yang cukup signifikan, bahkan dengan volume seperti ini guys ya. Jadi lebih tinggi lagi breakoutnya, baru kita bisa ngeliat confirm market itu turn around dari yang tadinya downtrend sementara menjadi uptrend, confirm ya. Untuk exponential moving average sendiri tampak baik ya, karena kita ketahan terus di exponential moving average 21 dan 34, selalu terpantul di kisaran area tersebut. Dan untuk supportnya saya rasa itu berada di kisaran area ini guys ya. Ini kita boleh perhatikan sebagai potential support level kita, dan itu berarti di antara harga kurang lebih 279 sampai $280 lah. Ya, kita katakanlah kisaran area tersebut menjadi support kita. Oke? Nah, untuk pergerakan soft overall kayak gitu bisa diperhatikan ya. Untuk potensi penguatan sendiri, jikalau kita successfully breakout, mungkin kita akan naik sampai kisaran $379 yang terdekatnya. Right? Itu aja paling update seputaran EAVI. Sementara kita di sini ngelihat market juga masih tersideways ya, terkonsolidasi. Ingat, dia belum breakout kalau cuma lewatin area ini, karena dia harus breakout saat ngelewatin level di sini. Oke?
I'll see you guys again in the next update. Thank you very much for watching and cheers.